Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam materi cerita pendek. Masih materi cerita pendek ya. Pertemuan sekarang ini masuk ke pertemuan keempat. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu yang termasuk unsur-unsur pembangun sebuah cerpen. Ya, sebelum memulai materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Baik, mungkin akan kita ulas kembali apa yang telah kita pelajari minggu sebelumnya ya, yaitu menentukan unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Unsur yang kita pelajari yaitu unsur intrinsik. Ada tema, alur, penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, kemudian amanat. Dari keenam itu kalian diminta untuk memilih 3, yaitu tema, alur, kemudian penokohan. Diminta dari 3 itu kalian membuat parafrase. Ya, seolah kalian itu membuat cerita dengan bahasa kalian sendiri, seolah kalian membuat sebuah cerpen. Ibu lihat dari pekerjaan kalian yang sudah mengerjakan tugas, yaitu sekitar 21 orang ya yang sudah mengerjakan tugas, sudah baik dalam menentukan unsur-unsur pembangunnya. Namun untuk membuat parafrasenya, kalian masih membuat parafrase di bawah setiap unsurnya, seperti begini. Temanya adalah bla bla bla, parafrasenya adalah ini. Maksud ibu bukan seperti itu. Jadi ambil temanya. Misal begini ya, ibu contohkan dari cerpen Nisan Kosong karya Ilham M. Muhyiddin. Ibu ambil temanya dan alurnya serta penokohannya. Tema dari Nisan Kosong itu tentang moral kemanusiaan yang mati. Jadi seorang manusia itu sudah tidak memiliki moral. Diambil dari kutipan, tak ada yang lebih menyakitkan daripada memakamkan empati yang dipaksa mati. Kelak kau akan tahu, Alan merangkul bahu putranya. Saat seseorang tak lagi memedulikan cara, maka cara telah usai melakukan kekeliruan yang ingin dipahami. Nah, itu bukti dari tema itu mengandung unsur moral kemanusiaan yang sudah tidak ada. Baik, 1 sudah ditemukan tema ya. Kemudian alur yang dipakai dalam Nisan Kosong ini yaitu kilas balik. Dibuktikan dari kutipan, ada 2 nisan tegak di atas bukit pasir di ujung desa menghadap laut. Tak ada nama tertera pada 2 nisan itu. Edgar berdiri di depannya, dan seterusnya. Kemudian di paragraf berikutnya ada sebelum pembunuhan pertama. Kemudian di paragraf berikutnya ada bacaan sebelum pembunuhan kedua. Dan kemudian di paragraf berikutnya lagi ada bacaan setelah pembunuhan kedua. Jadi di sini cerita tersebut menceritakan tentang awal. Bukan, jadi tentang akhir diceritakan terlebih dahulu, kemudian mereka mengulang lagi ceritanya ke awal terjadinya Nisan Kosong itu, kemudian balik lagi ke cerita yang akhir tadi yang belum usai ya. Kemudian yang ketiga yaitu penokohan. Di sini penokohannya ada Alan sebagai ayah yang sangat tenang pembawaannya dan memiliki moral kemanusiaan yang tinggi. Dibuktikan dari kutipan berikut. Mendengar Clara bicara begitu, Alan tiba-tiba berdiri berkata, "Edgar, ikutlah denganku." Yang kedua, Alan membuktikan bahwa dirinya mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi. Dari kutipan, kita sudah selesai di sini. Pelan Alan mengelus punggung Edgar, mengajaknya pergi. Apa yang mereka lihat itu sungguh memuakkan. Wajah dan tangan orang-orang dilumuri darah.
Air laut mengantar darah ke tepian pantai. Malam ini dan malam-malam berikutnya, di rumah kita hanya akan ada sop lobak dan sedikit irisan daging asap dari ikan paus pertama. Begitu tenang Alan mengingatkan putranya. Orang-orang di sana, orang-orang desa menuntaskan pembunuhan kedua ini dengan cara yang paling masuk akal. Dalam cuaca dingin seperti ini, dalam intayan kelaparan, mereka kerat setiap daging dan lemak dari belulang ikan paus. Mereka tergesa-gesa. Ikan malang itu belum benar-benar mati saat orang-orang mulai mengambil setiap bagian daging dari tubuhnya. Barangkali ini terlihat sekadar urusan bertahan hidup. Siapapun berhak melewati musim dingin yang buruk ini dengan tetap hidup. Tetapi untuk urusan semacam itu, orang-orang desa tak harus melepaskan kemanusiaannya. Nah, itu tadi menentukan bahwa seorang Alan mempunyai kepribadian yang tenang dan memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, karena beliau menganggap bahwa pembunuhan itu tidak seharusnya dilakukan. Maksudnya pembunuhan di sini, bunuhlah ikan sampai ikan itu mati, jangan membiarkan ikan itu masih hidup lalu kita mengerat dagingnya, seolah tidak berperi kemanusiaan gitu. Kemudian Edgar di sini, penokohan Edgar ini sebagai anak dari Alan yang memiliki semangat tinggi dan memiliki empati yang besar. Memiliki semangat tinggi yaitu diambil dari kutipan berikut. Ya, ketika Edgar mengikuti ayahnya mencari ikan di laut, itu sudah membuktikan bahwa Edgar adalah pemuda yang sangat semangat. Dan kutipan yang kedua yang menentukan bahwa Edgar memiliki empati yang besar diambil dari kutipan berikut. Lelaki muda itu mengeluarkan isi kantong kainnya dan menegakkan nisan kedua di sisi nisan pertama. Kedua nisan itu menghadap ke laut, kosong, tak bernama. Ia keluarkan bunga kering dari sakunya dan ditancapkannya ke atas pasir. Berdekatan dengan nisan kedua, ia lalu senyap sejenak, mengembarakan doa untuk makhluk Tuhan yang telah menerima kematian dengan canggung. Setiap ruas belulang yang ia simpan telah ia kuburkan berdampingan. Ya, itu membuktikan bahwa seorang Edgar adalah orang yang memiliki empati besar terhadap makhluk Tuhan yang lain. Kemudian ada Clara. Clara di sini sebagai ibunya Edgar yang pasrah akan kematian. Diambil dari kutipan berikut. Kayu hampir habis, minyak untuk menerangi rumah juga tinggal sedikit. Hantu-hantu laut itu kian merapatkan kampungan. Mereka ingin kita segera menyerah, keluh perempuan di ujung perapian. Itu Clara, istri Alan. Ia telah mengira hantu-hantu laut itu adalah penyebab semua kemalangan ini. Mereka datang menggandeng kematian, sambungnya. Di sini menceritakan bahwa seorang Clara itu sudah meratapi dirinya akan memasuki lubang kematian karena untuk memasak saja kayunya sudah tidak ada, dan untuk menerangi lampu rumahnya saja minyaknya sudah hampir habis, sedangkan untuk penangkapan di hari-hari biasanya sudah menyurut. Ya. Nah, dari ketiga unsur itu, dari tema penokohan, ada Clara, ada Alan, ada orang-orang kecil, ada Edgar. Kemudian dari tadi apa? Tema alurnya itu kilas balik. Nah, dari ketiga unsur yang telah kita ambil itu kutipannya, kita buat parafrase. Jadi bukan dibuat parafrase dari tema, buat parafrase, terus alur buat parafrase, terus apa ini? Satunya itu penokohan dibuat parafrase, bukan begitu. Jadi dari ketiga unsur itu, tema, alur, dan
penokohan, kita buat parafrase. Contohnya dari yang ibu ambil tadi, ibu buat parafrase seperti begini. Pagi yang membekukan darah semakin menghantui pikiran Clara. Baginya, kematian itu akan segera datang mengepung semua orang. Clara meratapi kayu bakarnya dan minyak penerang rumahnya yang hampir habis. Ia mengeluhkan itu kepada suaminya. Tak lama, Alan, suami Clara, beranjak pergi dengan mengajak putra pertamanya Edgar. Edgar dan Alan pergi mencari sebuah harapan bagi penghidupan mereka di tengah kekalutan cuaca pagi itu. Pertama yang mereka temukan adalah paus yang lumayan besarnya jika dibagi bersama orang-orang kecil lainnya. Namun, kelaparan telah menghabisi rasa empati orang-orang kecil itu karena mereka membagi ikan itu tanpa membunuhnya dengan tuntas. Kemudian tergesa-gesa dalam menyayat dagingnya. Alan dan Edgar tidak mendapatkan sedikit bagian dari hasil tangkapan itu. Yang kedua, Alan dan Edgar beserta orang-orang kecil lainnya melihat ada ikan yang besarnya jauh lebih besar dari ikan yang kemarin. Terdampar akibat dinginnya air laut yang membekukan. Namun apa? Alan dan Edgar kembali mengurungkan niatnya menyayat daging itu karena orang-orang kecil itu kembali menyayat ikan itu tanpa menghabisinya dengan sempurna. Ya, ikan itu masih separuh hidup. Alan pergi dan mengajak Edgar kembali. Edgar yang memiliki empati besar pada kedua makhluk Tuhan itu mengambil tulang belulang yang tersisa, kemudian menguburkannya, diberinya nisan yang menghadap ke arah laut. Alan berkata kepada putranya bahwa cara adalah kebenaran, tanpa cara adalah keliruan, yang membuat orang terlihat tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap sesama makhluk Tuhan. Begitu ya, membuat parafrase yang ibu maksud itu seperti itu. Jadi seolah-olah kalian membuat cerita pendek dengan bahasa kalian sendiri, dengan penokohan yang sama, dengan tema yang sama, dan alur yang sama. Begitu ya. Nah, itu dia pembahasan dari tugas minggu lalu. Yaitu materinya adalah menciptakan cerita pendek dengan tema yang telah ditentukan dan menyertakan nilai-nilai kehidupan serta unsur-unsur pembangun cerita pendek, serta menyampaikan hasil cipta cerita pendek yang dibuat kepada orang lain. Nah, bagaimana sih cara menulis sebuah cerpen? Pastinya kalian bertanya-tanya tentang itu kan? Dan ibu kira kalian sudah bisa, karena sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu cerpen, bagaimana itu nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Itu ada di pertemuan kedua ya. Dan kemudian di pertemuan ketiga kita sudah bahas tentang unsur-unsur pembangun dari cerpen. Dengan tidak sengaja, kalian pun sudah membaca beberapa cerpen yang ada dalam kumpulan cerpen. Pertama itu ada kumpulan cerpen Mata yang Enak Dipandang, dan kedua ada Jawa Pos. Dari apa yang kalian baca itu, mungkin kalian sudah bisa menggambarkan sebuah cerpen dalam pikiran kalian. Tapi pasti dalam pikiran kalian juga masih bertanya, bagaimana sih membuat sebuah cerpen itu? Baik, di sini ibu akan beritahu bagaimana langkah-langkah membuat sebuah cerpen. Yang pertama, ada menulis awal cerita dalam satu waktu. Maksudnya bagaimana, Bu? Begini. Dalam menyampaikan sebuah cerita, terdapat dua jenis cerita yang dapat kamu buat. Yang pertama, cerita seni. Cerita seni ini di mana di dalamnya memuat semua unsur dari cerpen. Kemudian yang kedua, cerita spontanitas, yaitu sesuai dengan pengalaman yang kamu alami atau yang kamu lihat atau yang kamu dengar. Untuk langkah awal mau menulis cerpen, tentu cerita spontanitas ini adalah cerita yang sebaiknya kamu coba untuk melatih kemampuan menulis. Ya, jadi dari pengalaman kita dulu bolehlah buat awal-awal membuat cerpen, belajar membuat cerpen. Kemudian, nah, jangan terlalu banyak pertimbangan mengenai ide-ide cerita yang lain yang justru menyulitkan langkah-langkah pertamamu dalam menulis. Jangan terlalu kaku, santai saja, mengalir saja, tulis saja dulu. Ya, tulis saja apa yang
kamu ingat, apa yang kalian bayangkan tentang sebuah cerita, ya. Dan ketika kamu akan memulai menulis dasar cerita, pastikan kamu menulis hal tersebut dalam satu waktu saja. Jika kamu menunda-nunda, kemungkinan akan menjadikan ide cerita yang tadinya sudah mengalir justru akan kembali hilang dan menemui jalan buntu. Menulislah terus seperti air mengalir, jangan risaukan dulu hal lain. Inilah yang terpenting sebagai langkah awal kamu dalam menulis sebuah cerpen. Langkah awalnya, jadi kalian menulis dalam satu waktu. Jangan terjeda oleh hal apapun. Menulis cerita dari awal sampai selesai. Ya, ingat, jangan terjeda hal apapun, karena kalau dijeda mungkin kalian akan menemukan jalan buntu, kehilangan ide-ide yang lainnya, gitu ya. Itu langkah awal. Kemudian langkah kedua, menentukan protagonis dulu ya, bukan antagonis dulu. Nah, setelah kamu selesai menulis cerita dasar, coba kamu baca ulang apa yang sudah kamu tulis. Jangan dulu pedulikan kesalahan-kesalahan yang ada dalam tulisan tersebut. Fokuskan dulu dan perhatikan cerita yang kamu tulis. Siapa kira pemeran protagonis? Ya, tentukan siapa dulu protagonisnya dalam tulisan tersebut. Cari dan usahakan untuk menemukan protagonisnya. Protagonis dalam cerita yang kamu tulis belum tentu narator atau dia selalu orang baik, belum tentu. Sebaliknya, protagonis adalah orang yang bisa membuat keputusan yang mendorong cerita tersebut menjadi seru. Ya, biasanya untuk mengetahui protagonis adalah dengan menemukan satu karakter yang banyak memberi makna pada cerita tersebut. Satu hal lagi, ketika kamu sudah menemukan protagonisnya, maka kamu akan lebih leluasa dan mempunyai banyak ide lagi untuk memperbaiki tulisan dasar yang sebelumnya sudah kamu tulis. Dari tulisan yang sudah kamu tulis sebelumnya, tulisan yang awal tadi ya, kalian selipkan lagi protagonisnya. Pasti adalah nyambung-nyambung ide dari cerita, kemudian ada tokoh protagonisnya. Ya, itu langkah keduanya. Kemudian langkah ketiganya adalah menulis paragraf pertama yang menarik. Sebagai penulis, kalian harus dapat memberikan satu hal yang menarik pembaca pada awal tulisan. Dan itu merupakan hal yang sangat penting. Paragraf pertama mempunyai kekuatan besar untuk menarik minat pembaca. Dan paragraf selanjutnya adalah lika-liku dari alur cerita sebuah cerpen. Cerita pendek selalu melestarikan karakter dan adegan. Biasanya hanya berfokus pada satu titik konflik, dan tiba-tiba ada hal tak terduga yang sama sekali tidak dapat ditebak oleh pembaca sekalipun. Membuat kalimat narasi dalam paragraf pertama harus bisa menangkap perhatian pembaca dengan hal yang tidak biasa, yang tak terduga, dan sebuah konflik yang benar-benar seperti nyata adanya. Ingat, jika kalian menginginkan pembaca terhipnotis dengan apa yang kalian tulis, muatlah dengan menulis baris pertama yang sempurna. Baca contoh paragraf di bawah ini ya. Nih, ada paragraf begini. Malam tahun baru, Nelly, putri dari seorang jenderal dan tuan tanah, seorang gadis muda dan cantik yang selalu bermimpi untuk menikah, kini terduduk di kamar tidurnya seraya menatap ke arah cermin dengan wajah lelah dan mata sayu. Kulitnya pucat, ekspresinya tegang dan sama kakunya seperti cermin di hadapannya. Itu diambil dari cerpen The Looking Glass karya Anton Chekhov dan pertama kali terbitkan pada tahun 1885. Dari kutipan paragraf pertama pada cerpen di atas, cerita tersebut sepertinya sudah mulai mengalir ya. Ada satu tokoh utama yaitu Nelly dengan wajahnya yang pucat, terduduk menatap cermin, gelisah. Itulah gambar suasana Nelly. Satu paragraf dengan kalimat yang begitu sederhana, namun seperti ada magnet kuat yang menarik siapa saja untuk membacanya. Jika kalian salah satu yang ingin menuntaskan membaca cerpen tersebut, silakan baca lanjutan dari cerpen dengan judul
cermin itu. Itulah kehebatan paragraf pertama pada suatu cerita pendek. Dan itu juga merupakan langkah pertama yang harus kalian perhatikan dalam menulis sebuah cerita. Seperti halnya pembukaan film, buatlah seakan-akan kita berada di tempat kejadian. Buatlah hal yang dapat mengejutkan pembaca, berusaha agar dapat memberitahu keseluruhan ceritamu dalam satu paragraf pertama. Paham? Hal-hal tersebut dapat kamu jadikan salah satu cara ampuh dalam membuat paragraf pertama yang menarik. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu mengingat beberapa kejadian. Nah, dalam setiap cerita terdiri dari serangkaian adegan-adegan atau kejadian-kejadian yang berlangsung di tempat tertentu dan waktu tertentu. Tugas kalian pada langkah ini adalah mengingat kembali beberapa kejadian yang terjadi dalam kehidupan atau siapapun yang berada dalam cerita pada tulisan dasar yang telah kalian buat tadi. Kemudian, manfaatnya adalah untuk memudahkan kalian dalam menulis dan memperbaiki kembali semua tulisan dasar yang telah kalian buat di awal. Kalau perlu, buatlah sedikit tulisan terpisah mengenai kejadian-kejadian yang kalian tulis. Kalian perlu mengingat kembali beberapa kejadian pada cerita tersebut untuk memudahkan dalam menyusun struktur sebuah cerpen. Dan juga untuk menunjukkan bagaimana yang lebih membutuhkan penekanan dalam cerpen yang akan kalian tulis. Kalian tidak perlu menuliskan kejadian yang sama persis. Tidak perlu diulang ya kejadiannya. Itu mengingat beberapa kejadian fungsinya adalah memperbaiki kembali tulisan yang awal kalian buat. Dari awal sudah membuat cerita dasar, kemudian menentukan protagonis, kemudian yang ketiga yaitu menulis paragraf pertama yang menarik, yaitu yang keempat mengingat beberapa kejadian. Kemudian yang kelima, periksa ulang cerita yang sudah ditulis. Nah, ini saatnya kalian mengkaji ulang semua hasil tulisan yang telah kalian buat dengan teliti. Karena ini merupakan langkah yang wajib kalian lalui untuk mendapatkan hasil tulisan yang terbaik. Coba kembali pikirkan, perbaikan apa yang harus kalian lakukan dengan tulisan tersebut. Perhatikan baik-baik. Ide-ide bagus biasanya datang saat kalian detail memeriksa setiap kalimat yang sudah kalian tulis. Pasti kalian suka menulis beberapa tulisan, kemudian kalian melihatnya kembali, tiba-tiba kurang ini, kurang itu. Nah, itu dia. Periksa ulang tulisan kalian. Kemudian tandai jika ada kata atau kalimat yang kurang pas atau kurang sempurna dalam cerita pendek yang kalian buat. Mengapa tidak pada langkah awal saja memeriksa tulisan ini? Mengapa? Karena kalian sering menghampiri siapapun yang pernah menulis suatu cerpen atau artikel, dan ini juga termasuk ibu. Sederhana saja, jika hal itu kamu lakukan di awal, itu hanya akan membuyarkan semua ide kalimat yang mengalir dalam pikiran kalian, serta akan mematahkan ide-ide brilian dari beberapa kejadian dari isi cerita yang akan kalian tulis. Jadi pada langkah awal, kalian hanya perlu fokus pada tulisan kalian, mengalir saja, menulis saja dulu. Tidak perlu memikirkan hal lain. Ya, ibu selalu melakukan ini dalam menulis cerpen-cerpen ibu, dan langkah-langkah ini juga selalu memudahkan ibu dalam menulis. Saat kita fokus terhadap satu hal, maka kita akan menemui ide-ide berikutnya. Tapi kalau kita fokus terhadap, begini ya cerita, ulangi, begini. Jangan fokus dulu terhadap unsur-unsurnya, terhadap penokohannya, terhadap temanya. Oh, bolehlah tema. Kalian ambil tema dan kalian buat cerita. Nah, kemudian nanti setelah kalian buat cerita itu, kalian masukkan unsur-unsurnya, kalian masukkan
penokohannya sesuai cerita dan buatlah lebih menarik lagi. Begitu, jangan fokus pada unsur, karena kalau kalian fokus pada unsur, dipastikan kalian akan sulit menemukan ide-ide yang cemerlang, ya. Kemudian yang keenam, edit dan menyempurnakan tulisan. Oke, baik, saatnya untuk mendapatkan hasil tulisan yang sempurna dengan melakukan pengeditan dan perbaikan yang serius dalam menulis cerpen. Sekarang kalian tentunya sudah mengetahui siapa protagonis dalam cerita kalian. Menulis paragraf pertama yang sempurna telah mengingat beberapa kejadian yang memudahkan kalian mendapat ide-ide, lalu melakukan penelitian atau koreksi dengan serius. Nah, inilah saatnya kalian menyempurnakan semua yang telah ditulis dari awal hingga menjadikan tulisan kalian benar-benar teruji dan layak untuk dibagikan. Kita semua tentunya mempunyai beberapa cara yang berbeda tentang menulis, ya. Antara siswa satu dengan siswa yang lainnya memiliki cara yang berbeda dalam menulis. Ingat, tulisan A dengan tulisan B, walaupun ceritanya sama persis, itu akan berbeda. Oke? Ya, kemudian lakukan dengan hal yang menurut kalian enak dan menghasilkan sebuah tulisan yang mengalir ringan. Ibu tidak ingin memberitahu bagaimana cara ibu menulis, karena ibu yakin hanya dengan cara kalian sendiri kalian akan merasa lebih nyaman, dan gaya bahasa dalam menulis akan menjadi ciri khas setiap penulis yang sebaiknya tidak usah dirubah. Ya, tidak usah meniru tulisan orang lain. Kalian punya gaya bahasa kalian sendiri, kalian punya gaya menulis kalian sendiri. Tidak perlu meniru atau melihat atau membandingkan tulisan kalian dengan tulisan yang lain, karena dari tulisan itu sudah menentukan ciri khas diri kalian sendiri. Lakukan dan sempurnakan tulisan kalian. Oke? Baik. Kemudian yang ketujuh, nah ini dia, bagikan cerita pendek yang telah kalian buat. Ibu percaya membagikan tulisan yang sudah kalian buat merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Tulisan kalian akan menjadi percuma jika tidak ada seorang pun yang mengetahuinya atau membacanya ataupun menikmatinya. Sebuah tulisan tidak bisa dibilang selesai jika belum dibagikan ke halayak ramai. Ada manfaat penting dari tulisan yang kalian bagikan. Kalian akan bisa tahu letak kesalahan dan kekurangan dari tulisan cerpen yang dibuat, karena tentu saja ada komentar dan kritik dari beberapa orang yang membacanya, yang akan menjadikan kalian menjadi lebih baik di waktu mendatang. Yang kedua, semua orang selalu dan memang perlu belajar dari kesalahan. Dari situlah datangnya kesuksesan. Kalian akan lebih percaya diri untuk menciptakan karya-karya berikutnya. Jika tulisan kalian bagus, bukan tidak mungkin kalian akan menjadi populer dan terkenal, karena sebuah karya akan dikenang dan menjadi referensi untuk penulis lain. Tentu ada kebahagiaan tersendiri menjadi penulis dan siapapun tidak bisa membayangkannya. Nah, itu dia 7 cara untuk membuat sebuah cerita pendek. Ulangi, yang pertama ada menulis awal cerita dalam satu waktu. Yang kedua ada menentukan protagonis. Yang ketiga, menulis paragraf pertama yang menarik agar menarik pembaca untuk menuntaskan bacaan cerpen kalian. Yang keempat ada mengingat beberapa kejadian. Yang kelima, periksa ulang cerita yang sudah ditulis. Yang keenam, edit dan sempurnakan. Dan yang ketujuh, bagikan cerita. Yang ketujuh, bagikan ceritanya ke orang lain. Dari materi keempat, yaitu materi terakhir dari cerita pendek ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, buatlah sebuah cerpen karanganmu sendiri dengan tema yang telah ditentukan, yaitu tentang perjuangan seorang ibu. Temanya itu ya. Kemudian setelah kalian selesai membuat cerita tersebut, bacakanlah cerpen yang sudah kalian buat dalam bentuk video.
Kemudian unggah video itu ke YouTube dan kirim linknya ke e-learning. Begitu. Sekian materi terakhir dari cerita pendek yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk lebih banyak pengetahuan, mungkin kalian bisa banyak membaca dari literasi lainnya ya. Untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya, kita akan melaksanakan evaluasi atau ujian dari materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.